Oke, di video ini kita akan membahas salah satu soal tentang kesetimbangan benda tegar dan ini merupakan materi fisika SMA kelas 11. Soal yang akan kita bahas di video kali ini adalah soal tentang orang naik tangga. Oke, kita akan lihat soalnya. Tangga homogen beratnya 400 Newton dan panjangnya 10 meter bersandar pada dinding licin dinaiki orang yang beratnya 600 Newton. Sesaat sebelum tangga tergelincir, orang sudah naik setinggi 6 meter dari ujung bawah tangga. Besarnya koefisien gesekan statik antara tangga dengan lantai adalah titik-titik, kemudian jarak ujung tangga bawah dan dinding adalah 6 meter. Oke, sebelum soal ini kita kerjakan, kita akan gambarkan dulu ya skema dari soal ini. Nah, kita akan gambarkan seperti ini. Oke, jadi kita akan gambarkan misalkan di sini ada dinding ya, dindingnya, kemudian ini adalah lantainya, kemudian tangganya akan kita gambar misalkan dengan warna merah ya. Nah, di sini adalah gambar tangganya ini yang warna merah. Kemudian ada orang yang sudah naik dan dia itu tingginya naiknya itu 6 meter ya. 6 meter dari ujung bawah tangga. Kita akan gambarkan di sini berarti orangnya. Oke, ini tengah-tengahnya berarti agak naik sedikit ya. Misal ini kepala orangnya, kemudian ini badannya dan dia tangannya nempel di sini. Nah, kira-kira seperti ini orangnya. Dia tingginya ada di 6 meter. Nah, sudah ya. Jadi skema gambarnya seperti ini, kemudian dindingnya itu licin dan lantainya itu kasar. Oke, dinding ini adalah dinding yang licin, kemudian lantainya di sini adalah lantai yang kasar. Oke, langkah pertama kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Misalkan bagian bawah ini kita sebut bagian A ya. Ini adalah A, kemudian yang di sini nempel di dinding itu adalah B. Maka yang pertama dia akan punya dari tangganya sendiri dia akan punya berat 400 Newton dan karena homogen maka titik pusat masanya itu akan ada di tengah-tengah ya. Jadi kita akan gambar seperti ini. Untuk tangga dia akan punya berat kira di sini dan dia letaknya di tengah-tengah, dan untuk orang juga dia akan punya berat. Misalkan kita taruh di sini ya orangnya, dan dia akan punya gaya normal di B di sini serta gaya normal yang ada di A. Oke. Kemudian karena lantainya itu kasar, maka dia akan punya gaya gesek arahnya berarti ke arah kiri. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu. Kemudian kita kasih nama di sini misalkan gaya normal B, kemudian di sini normal A, kemudian ini kita sebut W tangga atau WT gitu ya, dan ini adalah W orang atau WO. Oke, kita menuliskannya agak ke atas ya. Ini W tangga dan ini adalah WO. Nah, setelah tergambar seperti ini, langkah berikutnya adalah menentukan syarat supaya benda itu setimbang ya. Karena di sini bendanya adalah dalam kondisi setimbang ya sistemnya, maka syaratnya adalah yang pertama kita bisa masukkan sigma fx-nya itu sama dengan 0. Kita lihat komponen gaya yang ke arah sumbu x dia hanya ada NB dan akan ada gaya gesek. Oke, di bawah sini ada F gesek ya. Kita tulis FG seperti itu. Berarti yang ke kanan kita asumsikan positif, berarti NB dikurangi dengan gaya gesek, F gesek itu sama dengan 0. Atau kita punya NB-nya itu sama dengan F gesek. Nah, persamaan dari gaya gesek itu adalah mu dikali dengan N ya, gaya normal. Nah, gaya normal yang kerja di posisi A ini adalah gaya normal A. Oke, ini kita punya persamaan yang pertama ya. Kemudian kita pakai persamaan yang kedua, yaitu komponen gaya resultannya yang ke arah sumbu Y juga harus 0, karena dia seimbang. Perhatikan ke arah sumbu Y dia ada NA, yang ke atas kita anggap positif, NA, yang ke bawah kita anggap negatif. Berarti minus WT, W tangga, minus W orang, sama dengan 0. Kemudian kita punya NA, itu sama dengan W tangga ditambah dengan W orang. Oke, kita masukkan aja nilainya. W tangganya di sini adalah 400 Newton. Berarti ini 400 ditambah dengan W orangnya adalah 600 Newton. Ini 600 ya, berarti NA-nya itu sama dengan 1000 Newton. Oke, kemudian ini kita buat sebagai persamaan yang kedua. Dan kalau kita substitusikan dengan persamaan yang pertama ya, jadi persamaan pertama ini kita cari NB-nya dengan mengganti nilai NA, kita akan dapat nilai NB itu berarti sama dengan mu dikali 1000 atau 1000 dikali mu ya. Ini adalah nilai dari gaya normal yang ada di B. Kemudian kita lanjutkan menggunakan syarat keseimbangan untuk rotasinya, yaitu sigma torsi. Ya, porosnya kita pilih di A ya, sama dengan 0 ya. Kenapa dipilih di A? Sebenarnya porosnya bebas, kita memilih di A boleh, di B boleh ya. Di A supaya gaya-gaya yang bekerja pada A ini kan relatif banyak nih, ada NA, ada FG. Nanti dia tidak menimbulkan torsi.
maka torsinya hanya diberikan oleh gaya yang selain titik tumpunya ada di A, yaitu NB, W tangga, dan W orang. Oke, sekarang kita lihat sigma torsi di A itu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan lagi untuk tangganya, misalkan kita buat seperti ini ya. Nah, kita perjelas seperti ini adalah tangganya. Kemudian gaya-gaya yang bekerjanya kita perpanjang. Misalkan di sini akan ada NB, kemudian akan ada, ini NB saya buat panjang gini, kemudian akan ada W orang. W orang itu berarti agak ke atas, W orang, dan akan ada W tangga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian posisi A-nya ada di sini. Nah, berarti torsinya adalah untuk yang NB dengan poros di A, maka dia akan memutar tongkat ini atau memutar tangga ini searah dengan jarum jam ke sana ya. Untuk searah jarum jam kita buat kesepakatan dia akan positif ya, dia positif torsinya. Sedangkan untuk W orang dan W tangga, maka dia akan memutarnya berlawanan jarum jam ya, karena porosnya di A. Maka dia akan memutar ke arah ini dan ke arah sini. Nah, yang ke arah berlawanan jarum jam itu kita sepakati negatif. Oke, berarti sigma torsi di A yang pertama adalah NB dulu. NB itu punya lengan gaya atau lengan untuk torsinya adalah segini. Ya, dari B kita tarik garis ke A dan dia tegak lurus. Berapa panjangnya? Di soal sepertinya sudah diketahui bahwa jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 6 meter ya. Kalau kita perhatikan segitiganya, berarti ada segitiga seperti ini. Ini tangganya, kemudian ini dinding, dan ini lantainya. Jaraknya ini 6 meter. Kemudian tinggi panjang tangganya itu 10 meter. Ya, otomatis dengan menggunakan Pitagoras ya, kita dapat tingginya ini 8 meter ya. Berarti jaraknya NB ke posisi A di sini sama dengan tingginya si segitiga ini, yaitu 8 meter. Berarti untuk NB-nya dia akan punya torsi NB dikali dengan 8 ya. Kemudian minus untuk yang kita hitung dulu untuk yang W orang, torsi yang disebabkan oleh W orang, berarti W orang dikali dengan berapa jaraknya? Jaraknya adalah dari A tegak lurus ke orang di sini. Dia tegak lurus ya, sudutnya misalkan kita buat di sini alfa, dan jaraknya orang ke titik A di sini adalah 6 meter. Ya, ini adalah yang untuk orang ya. Jadi jaraknya orang ke titik A di sini jaraknya 6 meter. Berarti jarak dari gaya WO ke A ini adalah 6 meter dikalikan cos alfa ya. Jadi ini 6, jarak ini sama dengan 6 dikalikan dengan cos alfa. Kita tulis dulu dalam bentuk alfa. Berarti di sini 6 dikali cos alfa. Kemudian yang untuk tangga itu dia akan punya jarak segini dari A sampai sini. Nah, seperti ini yang warna biru ya. Jaraknya tangga ke titik A ini, sisi miringnya ini tentu saja pas di tengah-tengah yaitu 5 meter. Berarti jaraknya gaya tangga ini, gaya dari berat tangga ke titik A adalah 5 dikalikan cos alfa. Berarti di sini kita tinggal memasukkan minus W tangga dikalikan 5 cos alfa. Sama dengan 0. Nah, sudah ketemu. Tinggal dimasukkan angkanya ya. NB-nya itu 1000 mu, berarti 1000 dikali 8 ya. Atau 1000 dikali 8 dikali mu. Sama dengan, langsung kita pindah ke kanan. W orangnya adalah 600 ya. Kita cek dulu. Orangnya itu 600 Newton. Ya. Berarti 600 dikalikan 6 dikalikan cos alfa. Perhatikan di sini. Ini sudutnya alfa. Cos itu samping dibagi dengan miring ya. Sampingnya itu berarti 6 meter. Oke, maaf, sampingnya itu berarti 6 meter, betul. Miringnya adalah 10 meter, berarti 6/10 atau 3/5 ya. Ditambah, karena ini pindah ke kanan, W tangganya itu 400, dikali dengan 5, dikali cos alfanya berarti sama, 6/10 atau 3/5. Oke, kita buat, kita coret nolnya seperti ini coret lagi nolnya. Maka kita akan punya 8000 mu itu akan sama dengan ini di sini ada 60 dikalikan dengan 36. Di sini ada, oke kita tulis dulu ya, 60 dikali dengan 36 ditambah dengan ini 200 dikali 6. 200 dikali 6 atau kita langsung buat aja ya. 200 dikali 6 itu 1200. Oke, berarti 8000 mu itu akan sama dengan 60 kali 36 itu berarti 2160 ditambah dengan 1200 ya. Berarti mu-nya kita akan dapatkan 2160 ditambah 1200 berarti 3360 ya.
Ini 1.200 kan, berarti 3.360 dibagi dengan 8.000. Nah, seperti ini. Berarti kita peroleh nilai mu-nya sama dengan, kalau kita hitung dengan kalkulator, kita akan dapat hasilnya adalah 0,42 ya, 0,42. Nah, oke, kita dapatkan nilai dari mu yang ada di lantai yang kasar ini. Oke, seperti itu pembahasan untuk orang yang naik tangga dan tangganya bersandar di lantai kasar dan dinding yang licin. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.